Damai sejahtera yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas Amanginang, saudara-saudari yang terkasih, sebelum saya menyampaikan kabar baik Injil pada minggu ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri Amanginang. Saya Pendeta Jurito Sirait, melayani di HKBP Lumbanjulu. Inang istri saya Bu Rusitumeang. Kebetulan minggu lalu kami ada training dari Lutheran World Federation dengan pimpinan Kadep Koinonia. Jadi namanya dari Toba agak jarang-jarang saya jalan-jalan ke Jawa sekitarnya. Saya izin ke pimpinan, saya melipir dulu sebentar Amang ke Bandung. Katanya ada di situ gereja yang banyak siretnya katanya kan. Entah, bisa aja banyak terdaftar tapi nggak gereja, nggak rajin gereja kan. Asal saya dari Ajibata, Parapat. Inang saya burusi jabat. Kami 10, tubuh Nina Tutwe. 9 cewek, 1 cowok. Iya kan Bang? Abang ini udah sering ke rumah saya di Parapat. Bang Sukamto, pendeta. Jadi saya Siliduat. Siliduat itu kembar Siliduat Marporhas. Marporhas itu artinya kembar cewek dengan cowok. Oh gitu ya. Makanya sejak dari kandungan saya sudah dengan perempuan, cewek cowok kan. Ngerti maksud saya kan? Sejak dari kandungan saya sudah dengan perempuan. Nah, gitu. Saya pernah di Persoburan 6,5 tahun. Persoburan, ada orang Persoburan? Ya, Persoburan Makedal, kenal? Persoburan Makedal, masuk ke dalam. Bukan persoburannya, Lumban Rao, jauh lagi 11 km. Jadi banyak jemaat ketika itu, pertama sekali saya ke sana datang, seperti wajah-wajah kalian lah. Lalu saya bilang satu ketika, kalau Amang dengan Inang pergi Maronan ke Persoburan, ada orang jual gambar lukisan Yesus, rambutnya model cepak tentara, Amang Inang mau beli, aku bilang gitu kan. Enggak lah Mang. Ya begitu juga lah dengan memandang saya, enggak usah heran saya bilang begitu. Ya. Amang Inang kalau misalnya pengen di rumahnya ada gambar Tuhan Yesus, saya belilah dari toko atau dari pelukis. Mau beli gambar Yesus pangkasan cepak? Mau? Coba jujur. Enggak kan? Makanya enggak usah dulu protes dengan itu. Anak saya ada 3, 2 cowok, 1 cewek. Yang paling besar sulung sudah tingkat 2 di SMA HKBP, unggulan YP HKBP. Jadi kalau ada bang yang bilang, berarti abang pendeta terlambat menikah ya katanya. Enggak, pas waktunya. Enggak lah, masa anaknya masih SMA? Enggak, kamu yang pajulu-juluhun, ku bilang gitu bang. Gitu aja kita bilang ya bang. Termasuk juga ini, yang ulang tahun tadi kan, agak pas juga waktunya menikah kan. Jadi bukan terlambat, pas waktunya. Karena waktu Tuhan adalah yang, iya. Akhirnya saya dapat burus tumeyang kan, yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Oke, kita kembali ke firman Tuhan. Pada minggu jubilate, minggu olop-olop, sukacita, yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai dengan ayat 28, saya akan bacakan, Bapak Ibu ikuti, membaca dari Alkitab atau layar ataupun gadget. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret,
seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, khotbah ini adalah khotbah Petrus. Petrus yang ketika itu sudah berubah dari yang meletup-letup, dari yang overconfidence, tapi tidak konsisten. Kan ada orang seperti itu kan, percaya dirinya luar biasa, tapi tidak konsisten. Hari ini percaya dirinya hebat, besok bisa melempem. Seperti itu si Petrus ini. Tetapi ketika Yesus sudah bangkit, dan terlebih lagi ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, maka dia menjadi seorang pewarta yang luar biasa. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, dulu masa-masa mula-mula kekristenan belum ada khotbah tentang Natal. Belum ada khotbah tentang motivasi hidup, tentang katakanlah dulu banyak hal yang sekarang mewarnai kehidupan kekristenan kita, yang kadang seolah-olah bergeser menjadi Kristen itu adalah menjadi pribadi yang unggul dalam hal pencapaian, dalam hal karir, dalam hal kesuksesan, sehingga kalau menjadi orang Kristen semua urusan beres. Padahal awal dari kekristenan itu pemberitaan Injil sepenuh adalah kabar kematian dan kabar kebangkitan, itu saja. Baru kemudian bertransformasi, para rasul memberitakan Yesus berkhotbah di bukit. Yesus mengadakan mujizat. Namun awal-awal para rasul memberitakan Yesus di dalam khotbah mereka, di dalam Injil yang mereka sampaikan, Yesus itu adalah Tuhan yang mati di dalam rancangan Allah Bapa, dan Tuhan yang bangkit menjadi kemenangan buat orang yang percaya. Itulah inti dari khotbah gereja mula-mula yang disampaikan oleh para rasul. Maka ketika orang pada saat itu masih ragu-ragu, bahkan ada yang kecewa, kenapa guru itu yang adalah kita yakini akan menjadi raja penguasa, ternyata berakhir dengan kisah sedih, disalibkan, bahkan mati. Mereka kecewa. Tidak hanya kecewa, murid-muridnya yang mengikuti Yesus ketika itu di bawah tekanan, takut, bahkan menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuani mate. Kalau bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia ini tuani. Ya, kita bersyukur. Jangan pula nanti untunglah, bukan untung ya. Kalau orang Indonesia kan beruntung ya semua terus. Kita bersyukur dan berbahagia, bahasa Batak tuani. Yesus bangkit. Dan kebangkitannya itulah yang menjadi kabar baik yang sebenarnya.
kabar baik yang sepenuhnya. Ketika kamu lemah, ingat Yesus sudah memenangkan kita di dalam kebangkitannya. Jadi, buat orang yang lemah, kabar kebangkitan itu akan menguatkan. Dan buat orang yang penakut, kabar kebangkitan itu menjadi motivasi untuk menjadi berani menghadapi hidup. Ketika kamu susah, kabar kebangkitan itu menjadi berita yang menyenangkan dan membuat hati bahagia meskipun dalam kondisi sulit, susah, bahkan sakit. Kabar kebangkitan itu menjadi penyembuh buat kita. Itulah inti unok dari kabar baik yang disampaikan oleh Petrus di saat dia sudah mengalami transformasi oleh kebangkitan Yesus. Terlebih lagi di saat Roh Kudus dicurahkan memenuhi hati, jiwa, dan pikirannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kita juga sering mengalami apa yang dialami oleh para murid-murid. Ada pengalaman yang menurut kami besar, entah menurut Bapak Ibu, saudara-saudari tidak begitu besar. Ketika tahun ini satu korporasi raksasa, perusahaan besar, sorry kalau ada bagian dari famili kita, keluarga kita yang memang hidup dari perusahaan itu. Ketika orang mengatakan mana mungkin bisa ditutup perusahaan besar, objek vital negara, income negara banyak dari sana, tidak akan mungkin. Bahkan pimpinan gereja juga banyak yang tidak percaya. Bahkan kami pendeta juga banyak yang bahkan menganggap itu pekerjaan tidak benar. Tapi oleh karena iman dari orang-orang yang percaya, tidak lewat kekuatan secara ragawi, kekuatan doa, maka ketika itu terjadilah kumpulan dari orang-orang yang percaya lewat doa di berbagai tempat, dimulai dari Lumbanjulu, Samosir, Humbang, Tarutung. Doa orang-orang percaya yang mengandalkan imannya kepada Tuhan mampu menutup perusahaan tersebut. Jadi bukan karena Eporus Samanginangnya, dan sepertinya sampai sekarang Eporus juga tidak memanfaatkan itu untuk sesuatu yang bisa dikategorikan pencitraan atau flexing. Kalau kita percaya dengan apa yang dikatakan firman, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita mengatakan itu, tapi bagaimana perkataan itu menjadi kredo di dalam iman kita dan kredo di dalam perjalanan kehidupan kita, ini yang menjadi pergumulan kita. Seperti nyanyian dari saudara-saudara kita di seberang kan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tapi hidupnya tergesa-gesa. Hidupnya kejar tayang, kejar target. Hampir 2 minggu saya ada di luar dari Toba, saya semakin menyadari ternyata slow living itu pilihan hidup yang tepat. Amanginang. Slow living, bangun tidur di Toba kita mendengar suara alam. Maksudku biar ada yang termotivasi pulang ke Toba, berbuat di Toba. Janganlah pula ditahan-tahankan di kota ini padahal anak sudah SMP masih ngontrak. Anak sudah SMA masih seperti itu. Harus jujur, di Toba itu mau anak kepala sekolah dengan anak pangula-ula sama aja bisa ke medan sekolah. Di kampung halaman kita itu mau anaknya penilik sekolah atau direkturnya SMP sama dengan anak petani yang punya kerbau 2, punya ladang dan sawah secukupnya, bisa anaknya kuliah ke Medan. Nah, coba kalau di Bandung ini, Marnibi Matoros. Ya, biaya hidup mahal kan?
Jadi saya semakin yakin memang slow living itu adalah pilihan yang terbaik. Ada saat kita berkontemplasi yang menginang. Bangun tidur, anak-anak pergi ke sekolah dengan sendirinya, kan? Baru kita ambil kegiatan, 9:30, ngopi, baru menjelang jam 12, siap-siap makan siang, sorenya ke Lapo, bersosialisasi, iya sosialisasi. Karena kan Lapo kan pusat informasi kan. Masuk 2-3 gelas, Setabi martapian udah hangat kan, di Toba masih dingin Lumban Julu sekitarnya. Baru pergi Partangyangan, karena kita mandi air gunung kan, biusnya 2-3 gelas ini nggak ada lagi. Beda kalau minuman botol, diminum sekarang sampai besok masih pengar kan. Sehat. Sayang, abang saya terus cepat-cepat lagi ke Bandung. Harusnya di Jetun Silangi kita lama bang. Tapi apapun itu rencana Tuhan ya bang. Nah, kita percaya akan kebenaran firman, tapi kita gagal menghidupi. Iso detong masalahnya kan. Kalau kita percaya Yesus yang sudah bangkit itu tidak hanya membawa kemenangan di dalam kematian yang dia hadapi, tapi juga sudah menjadi kemenangan buat kita pengikut Yesus. Harusnya apa yang menjadi pengalaman dari para rasul yang kemarin skeptis menjadi optimis mereka karena wah dia sudah menang, dia sudah bangkit. Yang kemarin jadi penakut sekarang menjadi berani menghadapi hidup. Apapun adanya Tuhan ada menjadi pemenang dan sudah menjadi bagian dari saya sebagai anaknya pengikutnya juga menjadi pemenang. Susahmu itu tak usah kamu andalkan menjadi alatmu. Kasoni doka hiton, molotiki susah bana ketika dia susah, kesusahannya dia anggarkan. Bahasa kerennya victim playing. Itu kan orang Batak ada itu kan, karena sudah mabalu dia, mau dia ogapi lah hahadolinya, mau dia ogapi si matuanya, karena sudah mabalu. Dikiranya mabalu itu pangkat. Harusnya kalau sudah mabalu, bagaimana nang? Iya. Si tong di habalone, benar-benar di dalam ya apa istilahnya bahasa Indonesia? Nanti jadi agak sensitif kan? Kejandaannya gitu kan? Kurang pas kan? Harus benar-benar dia resapi itu bagian dari perjalanan hidup yang dia harus tanggung, tetapi ada berkat yang tersedia buat orang-orang yang mengalami ya pisah dengan pasangannya dalam waktu yang cepat ataupun tidak terlalu cepat. Dia harus yakin habalunai kejandaannya itu bukan menjadi kecacatan ataupun stigma, tetapi Tuhan memperbolehkan dia menanggung itu supaya Tuhan menampakkan karyanya di dalam kehidupannya. Amin. Aung desoni nahanna? Pungani nahanna ada? Oh ya, karena ada satu huria, danga dong amang isop pungani nahanna. Puasa, malu mabalu, jadi nggak mau membentuk pungani nahanna kan? Padahal kan kita juga mengatakan, gumodang do pasu-pasu tuna. Tapi ketika mau membentuk punguan inana mabalu, hau matusina. Jadi ini yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu juga harus menjadi kehidupan kita. Dan itu yang Petrus katakan di dalam ayat tadi, ayat 28 itu, ayat 27 sampai 28 saya ulang, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jelas-jelas ini, proteksi perlindungan dari Tuhan ada di dalam setiap hidup orang yang percaya. Bahkan dunia orang mati tidak sanggup menguasai kita dan tidak membiarkan kita melihat mara bahaya kebinasaan. Ayat 28, engkau memberitahukan kepadaku
jalan kehidupan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Ini minggu jubilate. Jadi rancangan Tuhan itu senantiasa rancangan keselamatan, sakap haduaun, idona nang jalota. Ini yang menjadi bagian dari kita, jabarta di Namanguluon. Ketika Tuhan sudah memberikan jalan hidup kepada kita, apalagi yang kurang. Nah, sekarang Yohanes pernah mengatakan kan, sebagaimana ayat yang terkenal itu, Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau sudah ada jalan, jalan itu benar dan akan tiba sampai kepada kehidupan, kita harus yakin. Tuhan Yesus mengatakan ini kepada kita yang masih berjalan di dunia, portibina mangilas, dunia yang penuh dengan samsara. Tetapi perjalanan kita sudah ada di dalam Tuhan dan hidup kita yang sudah di dalam pembenaran oleh Tuhan akan tiba nanti kepada hidup yang Ia janjikan. Jadi kabar kebangkitan itu selayaknya lah menjadi kekuatan buat kita seperti kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Kabar kebangkitan itu hendaknya menjadi kekuatan dan semangat kepada setiap orang yang mendengarkan kita pada minggu ini. Kita berjubilate, bersukacita, dan tidak hanya bersukacita, lebih dari itu bersorak-sorak jiwa kita, hati kita, pikiran kita, oleh karena Tuhan yang sudah menjadi kemenangan buat kita. Kitalah anak-anaknya yang berhak mendapatkan hidup, jalan kehidupan yang Ia sediakan, dan hidup kita menjadi hidup yang senantiasa dibenarkan dan akan tiba pada perjalanan kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan kepada kita di surga hasonangani. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada minggu ini. Kami boleh bersukacita minggu jubilate. Bahkan kami boleh bersorak-sorai. Oleh karena karya-Mu, keselamatan yang Tuhan sediakan. Lewat kematian dan kebangkitan-Mu kami menjadi pemenang, karena Engkau Allah pemenang. Banyak hal yang membebani kami selama kami hidup di dalam perjalanan yang Tuhan telah rancangkan. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada minggu ini, Engkau yang telah merancangkan jalan kehidupan buat kami, karena Engkau Tuhan yang adalah jalan, akan tiba pada hidup selama kami di dunia ini untuk menjadi pemenang terlebih di dalam hidup yang telah Tuhan sediakan, Yerusalem yang baru yang menjadi destinasi tujuan akhir hidup kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang mungkin oleh karena problema kehidupan mereka menjadi susah, mereka menjadi sedih, bahkan terbeban berat. Biarlah kabar kebangkitan-Mu menyemangati mereka dan memberikan sukacita, terlebih juga memberikan visi yang baru, semangat yang baru. Tuhan ada dan Tuhan tetap di sekitar kami, mendampingi kami untuk menjalani kehidupan ke depan nantinya. Berkati jemaat-Mu yang hadir pada minggu ini. Berkati juga para majelis-Mu. Setiap orang yang merindukan jamahan dan berkat dari Tuhan, biarlah Tuhan melihat dan menjawab. Pada minggu selanjutnya, gereja-Mu akan menahbiskan pelayan Sintua. Roh Kudus-Mu yang berkuasa lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan tahbisan tohonan hasituaun, agar kiranya bertambah-tambah pelayan yang mempersembahkan hidupnya, hatinya, pikirannya, jiwanya, dan rohnya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Biarlah keluarganya juga mendukung
agar pelayanan mereka tetap menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. 1 minggu yang akan kami lalui ya Tuhan, kiranya Tuhan beserta dengan kami, jagai kami di dalam setiap perjalanan kami, di dalam setiap gerak kehidupan kami, di dalam setiap usaha kami. Tuhan kiranya ada untuk memberikan yang terbaik berkat buat kami. Ampunkan kami ya Tuhan atas dosa, pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.